Inilah aksi dramatis tim patroli Flat One Quick Response saat mengejar sampan nelayan yang dicurigai membawa barang terlarang. Petugas terpaksa melepaskan tembakan ke udara karena kapal berusaha menyandarkan sampannya ke dalam hutan bakau. Tak ingin ketinggalan buruannya, petugas langsung menyergap sampan, namun nahkoda berhasil kabur ke dalam hutan bakau dan meninggalkan seorang wanita di sampan. Benar saja, seorang wanita yang berhasil diamankan berinisial NB, warga Aceh, ternyata membawa narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam tas. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita 4 bungkus sabu seberat 1,1 kg dan identitas paspor pelaku yang bekerja di Malaysia. Sabtu kami melaksanakan penindakan berupa penangkapan satu orang kurir pembawa narkoba dari Malaysia. Di mana dan masuknya dari mana ya? Ini di utara daerah Bagan Asahan sebelah utara. Kemudian masuknya dari utara, memang dari wilayah Malaysia. Terhadap barang bukti sabu dan pelaku akan diserahkan ke Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Balai untuk pendalaman lebih lanjut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Inilah video amatir yang direkam salah seorang nelayan saat melihat kemunculan ikan hiu tutul di perairan Teluk Jakarta, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Ikan hiu tutul ini nampak berada di samping perahu dan timbul ke permukaan. Panjang hiu tutul tersebut diperkirakan mencapai 3 hingga 5 meter. Video amatir ini pun viral di media sosial. Saat ditemui di lokasi kemunculan ikan hiu tutul, para nelayan di sekitar lokasi mengatakan dalam waktu 4 bulan belakangan ini, sudah 4-5 kali hewan bermulut besar itu muncul di dekat kawasan nelayan. Dengan kemunculan hiu tutul ini, para warga dan para nelayan yang mengetahui menjadi tontonan warga sekitar. Diketahui kemunculan hiu tutul di kawasan dekat nelayan diduga untuk memangsa ikan-ikan kecil. Berapa kali Mas sering lihat? Udah ada kali 4 kali saya lihat lah. 4 kali. Kalau saya keluar ini di luar dam sini, saya keluar. Ganggu nelayan nggak sih Mas apa gimana? Enggak. Tapi makanin ikan nggak apa gimana? Iya, dia sambil makan ikan yang kecil-kecil itu. Itu ikan hiu apa sih? Hiu ini apa? Ya tutul. Hiu tutul. Iya. Udah sering lihat? Sering sih ngeliat. Aku juga. Panjangnya berapa meter Pak? Pasca penemuan jasad bocah 9 tahun yang ditemukan tewas terbungkus karung di sebuah lubang bekas sumur di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, pihak kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara dengan membongkar coran semen baru yang berada di dalam rumah pelaku. Pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek Bantar Gebang kembali mendatangi lokasi pembunuhan bocah 9 tahun yang ditemukan tewas terbungkus karung di sebuah lubang bekas sumur Kampung Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Olah tempat kejadian perkara ulang ini dilakukan petugas setelah mencurigai adanya korban lain. Petugas pun membongkar coran semen baru yang berada di dalam rumah pelaku. Setelah dilakukan penggalian sedalam 1 meter, petugas tidak menemukan tanda adanya jenazah lain. Dan untuk pelaku yang diketahui bernama Didi Setiawan atau Dede, 61 tahun saat ini sudah diamankan petugas dan masih dalam proses penyelidikan mendalam di Mapores Metro Bekasi Kota. Tim dari Unit Reskrim Polsek Bantar Gebang telah mengamankan pelaku dan juga mengamankan korban. Nah, saat ini korban sedang dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri. Lokasi penemuan korban kan? Lokasi penemuan korban persis di belakang rumah, di dalam galian tanah sedalam lebih kurang 2,5 meter. Di lubang mesin pompa air? Iya benar, tepatnya di lubang tempat mesin pompa air. Terbungkus karung, Pak? Iya benar, korban dalam kondisi terbungkus karung, yang karung ukuran 50 kg. Jadi kalau ada mobil rusak dia kesini. Untuk mengetahui motif pelaku pembunuhan, petugas masih melakukan pemeriksaan intensif pelaku. Sebelumnya diketahui Gojia Hafizah, seorang bocah perempuan berusia 9 tahun ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa pada Minggu pagi. Korban dibunuh oleh tetangganya yang rumah hanya berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Aparat kepolisian menangkap buronan nomor 1 Thailand Chow Walit Thongduang
Menggunakan identitas palsu sebagai Sulaiman, Tong Duang ditangkap di Bali setelah buron selama 7 bulan. Tim gabungan Polri menangkap buronan nomor 1 Thailand, Chow Walit Tong Duang di sebuah apartemen di Badung, Bali pada Kamis lalu. Tong Duang yang masuk dalam daftar pencarian orang menggunakan KTP palsu dan berkeliling ke sejumlah di Indonesia seperti Medan dan Bali setelah kabur dari Thailand sejak 7 bulan lalu. Dalam penggeledahan, petugas menyita sejumlah barang bukti diantaranya kartu keluarga, KTP, dan rekening atas nama Sulaiman. Bareskrim Polri memastikan Tong Duang tidak melakukan tindak pidana di Indonesia kecuali pemalsuan identitas. Saat penangkapan, Tong Duang bahkan berpura-pura bisu karena tidak bisa berbahasa Indonesia. Tong Duang kabur dari Thailand ke Indonesia pada 8 Desember 2023 lalu saat dihukum atas kasus pembunuhan, percobaan pembunuhan, dan pembobolan rumah. Polda Sumatera Utara juga mengamankan 2 orang WNI yang terlibat memfasilitasi Tong Duang termasuk membuatkan KTP palsu asal Aceh. Buronan yang berhasil diamankan ini merupakan salah satu seorang pelaku kriminal yang telah ditetapkan sebagai buronan yang paling dicari di Thailand oleh pihak otoritas Thailand. Karena telah melakukan berbagai kejahatan sebelum akhirnya melarikan diri ke Indonesia untuk bersembunyi. Sebelumnya Tong Duang sempat jatuh sakit saat dipenjara dan dilarikan ke rumah sakit Thailand. Namun pada 22 Oktober 2023, Tong Duang melarikan diri dari rumah sakit dan pindah ke berbagai tempat di Thailand sebelum kabur ke Indonesia. Dari Jakarta, Sahre Pajanki, Aristiawan, iNews melapor. Saka Tatal buka suara terkait 3 DPO yang dirilis oleh Polda petugas kepolisian. Saka mengaku sebelum petugas kepolisian menangkap Peggy Setiawan, dirinya telah didatangi dan dimintai keterangan oleh petugas kepolisian. Saka Tata, salah satu terpidana dalam kasus pembunuhan Vina pada tahun 2016 silam, akhirnya buka suara terkait 3 DPO yang dirilis Polda petugas kepolisian. Saka mengaku sebelum petugas kepolisian menangkap Peggy Setiawan, dirinya telah didatangi dan dimintai keterangan petugas kepolisian pada tanggal 11 Mei 2024. Dalam pemeriksaannya, petugas kepolisian memastikan Saka Tatal terlibat atau tidak dalam kasus pembunuhan Vina. Saat pemeriksaan, penyidik juga menunjukkan foto ketiga DPO yang sebelumnya telah dirilis petugas kepolisian. Saka menjelaskan tidak ada foto Peggy Setiawan yang saat ini telah ditetapkan oleh Polda Jawa Barat. Pada foto tersebut hanya terdapat 3 foto DPO yang telah dirilis oleh petugas kepolisian, yakni Peggy alias Perong, Dani, dan Andi. Saka memaparkan sosok Peggy alias Perong dalam foto yang ditunjukkan oleh penyidik berbeda dengan Peggy Setiawan yang saat ini tengah menjalani penahanan. Sebelum ada penangkapan Peggy itu, sebelumnya sudah datang ke rumah di hari Sabtu. Sebelum penangkapan Peggy 2 minggu yang lalu. Itu ngapain tuh polisi? Dia menanyakan bahwa kasus Saka nih, ini kan filmnya kan naik lagi. Dia menanyakan Saka sebenarnya ngelakuin enggak. Terus penangkapannya syaratnya gimana? Saka jelasin semuanya. Saka nggak lakuin Saka ini. Terus dia menanyakan yang DPO. Dia menanyakan dan menunjukkan foto-fotonya. Saka kenal enggak sama foto-foto ini? Ini. Saka kenal enggak? Saka jawab enggak. Emang Saka nggak kenal, kalau orang nggak kenal pengen jawab apa? Iya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, bangunan depan rumah lantai 2 roboh di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Penghuni rumah, seorang nenek, terjebak karena material bangunan yang hancur menutup pintu keluar rumahnya. Sebuah bangunan rumah tua berlantai 2 di Jalan Pasar Pagi, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat roboh. Bangunan yang roboh bagian depan hingga hancur berantakan. Penghuni rumah, seorang nenek, terjebak di dalam karena pintu keluar tertutup material bangunan yang hancur. Sejumlah petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi dan berhasil mengeluarkan Kuok Jonpong, 73 tahun, keluar dari rumah. Saya sih kurang tahu, yang tahu tetap ini ke saudara saya. Yang ketahuan jam berapa robohnya? Jam 8 kurang Jam 8 seperempat. kurang seperempat ya? Oh, tapi Ica di atas posisi? Iya, saya di atas. Emang saya Turun. tinggalnya di atas. Iya, saya kedengaran suara berut ya, saya turun lihat. Wah, di dalam juga ada banyak puing, di depan nggak usah buka di pintu. Tapi incinya nggak kena kan? Enggak, saya di atas. Aman nggak ya, kena, aman ya.
Rencananya pihak kelurahan bersama warga akan melakukan gotong royong mengevakuasi material bangunan yang hancur dari lokasi kejadian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Keinformasi lain pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar membantah aturan mengenai pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus kepada ormas keagamaan adalah bentuk bagi-bagi kue. Siti Nurbaya berdalih pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas akan jauh lebih efektif daripada membuat proposal permintaan dana setiap kali diperlukan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar membantah aturan mengenai pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus kepada ormas keagamaan sebagai bentuk bagi-bagi kue. Siti menyebut izin usaha mengelola pertambangan itu diberikan lantaran setiap ormas memiliki organisasi sayap di bidang bisnis masing-masing. Menurut Siti Nurbaya, pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas akan jauh lebih efektif daripada membuat proposal permintaan dana setiap kali diperlukan. Siti mengklaim pemberian izin ini merupakan bentuk pemberian produktivitas kepada masyarakat melalui ormas yang termaktub dalam Amanat Undang-Undang Dasar 1945 agar negara memberikan ruang produktivitas kepada masyarakatnya. Nah, ormas itu pertimbangannya itu tadi karena ada sayap-sayap organisasinya yang memungkinkan. Daripada ormasnya setiap hari nyariin proposal, minta mengajukan proposal, kan lebih baik dengan sayap bisnis yang rapi dan tetap profesional. Itu sih sebetulnya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menandatangani PP nomor 25 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Dalam regulasi tersebut terdapat aturan baru yang memberikan izin kepada ormas dan keagamaan untuk mengelola pertambangan. Aturan tersebut tertuang pada pasal 83A yang membahas wilayah izin usaha pertambangan khusus secara prioritas. Dari Jakarta, Salam Rahmadi, Bagus Prasetyadi, iNews melaporkan. Puluhan kepala desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur ramai-ramai mengembalikan mobil siaga desa ke kantor Kejaksaan Negeri setempat. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terkait adanya informasi ratusan kades yang dianggap melakukan korupsi berjamaah. Inilah saat iring-iringan puluhan mobil siaga desa dari berbagai kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro mendatangi kantor Kejaksaan Negeri atau Kejari di Jalan Rajikwesi, Kota Bojonegoro. Kedatangan kades yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa atau AKD Bojonegoro ini untuk mengembalikan atau menitipkan mobil siaga ke kantor Kejari. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes terkait muatan informasi yang beredar di masyarakat yang dianggap para kades melakukan korupsi berjamaah terkait dugaan kasus korupsi mobil siaga desa yang saat ini ditangani penyidik Kejari. Setelah tiba di kantor Kejari, perwakilan 5 orang kades diajak audiensi dengan Kasih Intelijen dan Kasih Pidana Khusus Kejari Bojonegoro. Para kades meminta agar pihak Kejari menyampaikan informasi yang proporsional, terutama terkait materi penyidikan kepada media. Kami dari pihak AKD keberatan dengan muatan informasi yang menjadi konsumsi publik yang beredar di media, seolah-olah hari ini 384 kades di Bojonegoro itu maling. Sementara itu, Ketua Kejaksaan Negeri Bojonegoro Muji Martopo mengatakan jika saat ini pihaknya belum akan melakukan penyitaan mobil siaga itu. Pihaknya meminta kepada para kades untuk membawa pulang kembali karena selain tidak ada tempat parkir, mobil tersebut juga lebih baik dimanfaatkan untuk melayani masyarakat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews. Gunung api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara kembali erupsi. Kali ini kolom erupsi mencapai ketinggian 7.000 meter. Abu vulkanik dengan material pasir mengguyur sejumlah desa dan lokasi pengungsian di Kecamatan Ibu Tengah. Gunung api Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara kembali mengalami peningkatan aktivitas. Minggu siang kembali erupsi dengan semburan abu vulkanik setinggi 7.000 meter dari bukaan kawah. Erupsi terjadi disertai suara dentuman dan gemuruh hingga sampai ke pos pengamatan Gunung api Ibu. Kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal condong ke arah barat laut.
Erupsi terjadi dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 6 menit 13 detik. Erupsi kali ini disertai dengan hujan pasir hingga mengguyur desa Gam Ici dan posko pengungsian yang ada di Gam Ici, Ibu Tengah. Tercatat di seismogram dengan amplitudo 28 mm dan durasi 373 detik, sehingga teramati tinggi kolom erupsi 7.000 meter di atas puncak kawah Gunung Ibu. Arah kolom erupsi mengarah ke barat dan barat laut. Saat ini Gunung Api Ibu masih berstatus awas dan masyarakat yang beraktivitas di luar rumah dihimbau untuk menggunakan masker agar terhindar dari bahaya abu vulkanik. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji Ainus melaporkan. Polisi dan BNN menggerebek kampung rawan narkoba di Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai. 2 orang yang diamankan kedapatan menyimpan sabu. Tim gabungan dari Sat Narkoba, BNN, dan tim Spartan Polres Tanjung Balai melakukan patroli di kampung daerah rawan peredaran narkoba di Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai. Tim mendapati informasi adanya transaksi narkoba di sebuah rumah kosong dan langsung melakukan penyergapan. 4 pria diamankan petugas dari dalam rumah kosong tersebut. Dari 2 orang pelaku, petugas menemukan narkoba jenis sabu yang dikemas dalam beberapa paket siap edar seberat 18 gram. Takut akan ditangkap, salah satu pelaku mengaku barang yang ia miliki adalah tawas. Namun petugas langsung membawa para pelaku untuk pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Tanjung Balai. Dari penggerebekan tersebut kami dapat menangkap 2 orang pelaku dengan BB sekitar 18 gram dan 2 orang pelaku dengan tes urin positif. Pengakuan tersangka ini udah berapa lama dia menjualnya, Pak? Dari pengakuan tersangka bahwa kedua pelaku sudah ada 5 bulan. Setelah dilakukan pemeriksaan, 2 orang dijadikan tersangka, sedangkan 2 lainnya dinyatakan positif narkoba dan akan diserahkan ke BNN. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Selangor FC menjuarai turnamen pramusim bertajuk RCTI Premium Sports. Selangor FC menjadi juara setelah mengalahkan Persija dengan skor 1-0 di Jakarta International Stadium. Selangor FC langsung tancap gas sejak menit awal. Hasilnya langsung berbuah manis pada menit kedua setelah tandukan Alvin Mateus Fortes sukses menjebol gawang Persija. Persija yang kecolongan gol cepat mencoba untuk merespon gol tersebut. Namun tim yang dinahkodai Ferdiansyah masih cukup kesulitan untuk menjebol pertahanan kokoh The Red Giants, julukan Selangor FC. Usai turun minum, Persija bermain lebih agresif untuk mengejar ketertinggalannya. Pertandingan terpaksa terhenti di menit 86 lantaran supporter menyalakan flare atau suar yang sangat mengganggu pertandingan. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan akhirnya memutuskan pertandingan resmi berakhir. Keputusan itu dibuat karena asap pekat yang menyelimuti stadion. Dengan demikian, Selangor FC keluar sebagai juara usai mengalahkan Persija dengan skor tipis 1-0. Pemirsa, Partai Perindo menerima berkas pendaftaran bakal calon Bupati Kabupaten Karo Bobi Tarigan. Sementara Bendahara Partai Perindo Kota Tebing Tinggi Antoni Cahyadi mengembalikan berkas formulir sebagai bakal calon Wali Kota Tebing Tinggi. DPD Partai Perindo Kabupaten Karo, Sumatera Utara menerima berkas pendaftaran bakal calon Bupati Karo, Bobi Tarigan. Pengusaha asal Kabupaten Karo ini berkomitmen untuk bersama-sama Partai Perindo mensejahterakan rakyat, terutama pelaku UMKM dan perbaikan sistem pertanian serta pariwisata. Ya, mempunyai visi misi mau memajukan tanah Karo dengan di bidang pertanian, di bidang pariwisata, pendidikan dan kesehatan. Karena tanah Karo basicnya cuma pertanian dan pariwisata. Kalau melihat dari visi misi yang diutarakan ke DPD Partai Perindo Kabupaten Karo,
sesuai karena di mana visi misi tersebut masih sinkronisasi dengan visi misi Partai Perindo Kabupaten Taras. Sementara Bendahara Partai Perindo Kota Tebing Tinggi, Antoni Cahyadi, mengembalikan berkas formulir sebagai calon wakil Wali Kota Tebing Tinggi ke Sekretariat Partai Perindo Kota Tebing Tinggi. Antoni Cahyadi ingin menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai kota wisata, memajukan wisata kuliner, wisata air, seni budaya, dan UMKM. Karena dari kota wisata kita akan menarik dari segi wisata mancanegara untuk datang ke tebing, sehingga ke tebing dengan kita memfasilitasi UMKM yang ada di kota Tebing Tinggi ini. Intinya sebagai kader kan beliau memahami apa yang menjadi kebijakan Partai Perindo yang diarahkan oleh Ketua Umum. Tentunya kita berharap keberadaan beliau bisa diterima nantinya oleh calon-calon wali kota yang lain. Antoni Cahyadi menjadi salah satu kandidat kuat bakal calon wakil wali kota pada Pilkada serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bagi jemaah lansia yang tidak mampu melaksanakan wukuf di Arafah, pemerintah akan melayaninya dengan safari wukuf. Ada 300 kuota akan disiapkan bagi jemaah safari wukuf. Safari wukuf ini semata-mata untuk kesehatan, keselamatan jemaah haji Indonesia, mengingat jumlah jemaah haji tahun ini terbanyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bagi jemaah lansia yang tidak mampu melaksanakan wukuf di Arafah, pemerintah akan melayaninya dengan safari wukuf. Jadi kita mendapatkan data dari dokter dari KKHI, Kantor Kesehatan Indonesia, mereka yang akan melakukan filter. Ya, siapa yang layak, yang berhak untuk safari wukuf lansia. Menurutnya, selain safari wukuf lansia yang menjadi tanggung jawab Kemenak, ada juga safari wukuf yang menjadi tanggung jawab Kantor Kesehatan Indonesia. Jadi, baik yang safari wukuf lansia non-KKHI ataupun yang KKHI, tetap semuanya mendapatkan rekomendasi dan berdasarkan filterisasi dari Kantor Kesehatan Haji Indonesia di Mekah. Terdapat beberapa kriteria jemaah haji safari wukuf turut dibagikan Kemenak melalui media sosialnya. Di antaranya jemaah haji lansia dan disabilitas yang tidak mandi atau tirah baring. Jemaah haji lansia dan disabilitas yang tidak bisa berjalan, komorbid, penyakit kronis, serta lainnya. Jemaah haji lansia dan disabilitas sesuai dengan kriteria risiko tinggi yang ditentukan oleh petugas kloter akan diverifikasi oleh petugas safari wukuf khusus. Jumlah jemaah haji lansia dan disabilitas yang akan disafari wukufkan maksimal 27 jemaah setiap sektor. Dari Mekah, Arab Saudi, Fahmi Firdaus Naswar, iNews melaporkan. Musim haji tiba, pusat oleh-oleh khas Arab di kota Cirebon, Jawa Barat juga banjir pesanan. Nah, pesanan oleh-oleh haji ini nantinya akan diambil oleh jemaah haji yang pulang dari Tanah Suci untuk dibagikan kepada saudara dan kerabatnya di kampung halaman. Penjual oleh-oleh khas Arab di kawasan Panjunan, Kota Cirebon dengan sigap menyiapkan pesanan para pembeli. Produk yang dijual berupa air zam-zam, kudapan kurma, kismis, kacang Arab, hingga perlengkapan sholat seperti tasbih hingga sajadah. Jumlah pemesanan bervariasi, mulai dari 100 hingga 300 paket oleh-oleh haji. Jumlah tersebut meningkat 100% pada musim haji tahun ini. Banyak jemaah maupun keluarga jemaah haji membeli oleh-oleh di Kampung Arab Panjunan, Kota Cirebon, karena selain harganya yang murah, produk yang dijual pun sama dengan produk di Tanah Suci. Peningkatannya untuk di musim haji ini bisa meningkat sampai 100% bisa. Biasanya tuh per orang mereka macam-macam ya, relatif mulai dari 100 paket. Kita menyediakan paket hemat. Paket hemat itu udah mulai 20.000, ada yang 15.000 juga ada. Dan yang terbanyak berapa paket? Yang terbanyak tuh bisa nyampe 300 sampai 500 paket. Pesanan oleh-oleh haji yang sudah dikemas ini nantinya akan diambil oleh jemaah haji setibanya dari Tanah Suci untuk dibagikan kepada handai tolan setelah menunaikan ibadah haji. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mendorong pariwisata hijau sangat sekaligus mempercepat finalisasi pembukaan 3 penerbangan luar negeri saat kunjungan kerjanya di daerah pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
kunjungan kerjanya ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Rabu lalu, Menparekraf Sandiaga Uno melakukan kerjasama untuk mendorong pariwisata hijau. Sandiaga juga mengapresiasi beberapa pihak yang sangat aktif memperhatikan kelestarian lingkungan dengan melakukan bersih-bersih sampah di sekitaran pantai dan lautan yang ada di Labuan Bajo. Menparekraf menjalin sinergi bersama Pandawa Group, Najwa Shihab, dan salah satu perusahaan air kemasan untuk mewujudkan Labuan Bajo sebagai destinasi green tourism. Mengapresiasi kerjasama ini dan harapannya pariwisata hijau ini akan terus berlangsung dan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian alam kita dan berdampak positif kepada kesejahteraan masyarakat kita. Menparekraf juga akan mempercepat realisasi pembukaan penerbangan luar negeri dari Singapura, Malaysia, dan Australia ke Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Yosef Mario Antononi, iNews melaporkan.